Kalau Anies terseret dan menjadi tersangka, maka hancurlah harapan mereka untuk mengatur negara lewat Anies Baswedan. Karena itu KPK digoyang isu kriminalisasi supaya tidak meneruskan penyelidikannya. Dan isu kriminalisasi itu didukung oleh banyak pihak, mulai Nasdem sampai Novel Baswedan yang dulu pernah ada di KPK, dan berharap kalau Anies menang nantinya, dia yang pernah didepak akan kembali ke sana. Kami menyayangkan kemudian ada opini yang menarasikan dan menyeret persoalan ini ke ranah politik. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos macam itu merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. DPR mulai curiga pada KPK yang dijadikan alat oleh Firly untuk tersangkakan Anies. Kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita jadinya nggak jelas lagi. Tapi saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum, apapun itu silakan. Tapi jangan lupa bertanggung jawab. Dalam rapat kerja atau reker bersama Komisi 3 DPR, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dipimpin oleh Ketua KPK Firly Bahuri, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat, yakni Beni Kaharman, sempat mengkritisi penindakan korupsi KPK saat ini, yang mana tajam ke lawan dan lembek ke kawan. Beni menilai saat ini ada kesan bahwa KPK juga dijadikan alat untuk menetapkan status tersangkaan kepada seseorang. Isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apakah betul? Ini bisa salah, bisa tidak. Oleh karena itu, Pak Ketua jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya soal perbedaan pandangan dan sikap soal rencana penersangkaan seseorang? Ujar Beni dalam rapat kerja dengan KPK di gedung DPR pada hari Kamis. Menurut Beni, pendapat yang menyebut KPK sebagai alat politik untuk mentersangkakan seseorang harus dapat dibantah oleh Firly. Sebab ia berkaca kepada Anies Baswedan yang bersinggungan dengan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E. Maksud saya tadi kalau pemilu ditunda, ini persoalan politik tadi. Misal Anies Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak? Ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat. Coba pemilu 27, mungkin tidak ada isu ini, ujar Beni. Maka kita butuh penjelasan resmi dari Pak Ketua Pimpinan KPK supaya tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat yang sangat kontraproduktif dengan agenda kita bersama untuk memberantas korupsi ini, sambung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu. Di samping itu, ia meminta adanya sistem operasional prosedur atau SOP dari KPK dalam hal penanganan perkara, terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan komisi anti rasuah itu. Poin saya sekali lagi, kita menghormati itu adalah kewenangan KPK dan kita mendukung penuh itu. Hanya saja supaya tidak ada kesan ada hal-hal yang subjektif sifatnya. Mungkin yang tadi saya sampaikan perlu dijelaskan secara terbuka dalam forum ini tentang mekanisme dan prosesnya, ujar Beni. Belakangan ini memang beredar informasi mundurnya Direktur Penuntutan KPK, yakni Fitrah Rahcahyanto, yang diisukan terkait penyelidikan kasus Formula E. Fitrah meminta mundur dan kembali ke institusi asalnya, yakni Kejaksaan Agung. Dua-duanya itu jaksa senior, dan karena keduanya punya latar belakang penanganan perkara korupsi, untuk sementara ditempatkan di Jampitsus. Tetapi sebagai fungsional, menunggu keputusan pemimpin Jaksa Agung untuk apakah di bagian promosi atau yang lainnya, ujar Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumadena saat dijumpai di Kejagung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menempatkan sementara ex-Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Fitrah Rahcahyanto di tim pengawasan dan evaluasi.
penanganan perkara korupsi di Gedung Pidana Khusus di Kejagung. Menurut Febri, ada 2 jaksa ex-KPK yang kembali ke timnya di Kejagung untuk difungsikan sementara sebagai jaksa pengendali penanganan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Iya betul, ada 2 itu yang dari KPK. Fitro Selama dari KPK, Fitro Selama Kresno kita tempatkan sementara di Monev. Itu mereka sebagai pengawas dan yang melakukan evaluasi kerja penyelidikan dan penyidikan korupsi maupun perkara-perkara pencucian uangnya, kata Febri saat dijumpai di Gedung Pidana Khusus Kejagung. Merespon Beni Kaharman di Reker bersama DPR, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan KPK adalah lembaga penegak hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tegasnya, KPK bebas dari kepentingan politik jelang pemilihan umum atau pemilu 2024 dan tidak tunduk kepada kekuasaan. Kami pastikan bahwa KPK bebas dari kepentingan politik dan KPK tidak ada kepentingan politik apapun, ujar Firly. KPK, jelas Firly, adalah lembaga independen meskipun merupakan bagian dari pemerintahan. Selain bebas dari kepentingan politik, Komisi Anti Rasuah itu juga ditegaskan tak tunduk kepada kekuasaan manapun. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, tidak tunduk kepada kekuasaan manapun, ujar Firly. Pertanyakan, karena sangat cepat menangkap Lukas NMB, tapi Harun Masiku sampai sekarang masih buron. Dengan penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB, publik kembali mempertanyakan keberadaan buron Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni Harun Masiku. Diketahui hingga saat ini, Harun Masiku sudah berstatus sebagai daftar pencarian orang sejak Januari 2020. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020. Dia diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, SGD 57.350 atau setara dengan 600 juta rupiah. Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR FPDIP menggantikan Rizky Aprilia melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Sejak Januari 2020 sampai saat ini, yakni Januari 2023, artinya sudah 3 tahun Harun Masiku masih belum juga jelas keberadaannya. Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik Narasi Institut mempertanyakan kinerja KPK. Menurutnya daftar buronan lama KPK juga harus segera ditangkap. Kinerja KPK di bawah Firly Bahuri ini dipertanyakan. Mengapa lembaga KPK yang memiliki instrumen dan resources yang sangat besar, tapi sudah 3 tahun tidak mampu menangkap seorang Harun Masiku? Jelas Ahmad melalui keterangan tertulisnya. Ini tentunya menjadi pernyataan kita bersama. Menangkap seorang Gubernur Lukas NMB, KPK hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja. Namun menangkap seorang Harun Masiku, KPK sampai saat ini tidak mampu, jelas dia. Jika seperti ini, Ahmad merasa akan sangat mudah memancing kecurigaan publik dengan sistem tebang pilih kasus yang dilakukan oleh KPK. Ia jangan sampai kecurigaan publik tentang adanya praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi itu benar adanya, tutur Ahmad.